Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Hikmah Ramadan. Saya merupakan seorang mahasiswi aktif, volunteer, dan juga wirausaha. Nama usaha saya sendiri yaitu Dapur Kemecer, dan ini merupakan logo dari perusahaan saya. Bisnis model strategi atau yang biasa disebut BMC merupakan sebuah model strategi manajemen yang dimana berupa visual chart berisi 9 elemen, yaitu customer segment, value proposition, channels, revenue stream, key research, customer relationship, key activities, key partners, dan juga cost structure. Baik, di sini saya akan memaparkan profil dari Dapur Kemecer yang terbagi oleh 3 hal, yaitu latar belakang, BMC, dan juga aspek keuangan. Untuk bagian pertama ialah latar belakang. Nah, mengapa saya memilih brownies sebagai produk saya? Karena seperti yang teman-teman dapat lihat bahwasanya terdapat sebuah data dari Google Trends tepatnya 5 tahun terakhir. Di sini ditunjukkan bahwasanya brownies memiliki peringkat pertama untuk makanan dessert, yang dimana baik sebelum maupun sesudah pandemi peringkat brownies cenderung stabil. Dan alasan yang lainnya adalah menurut saya brownies ini cocok untuk dikonsumsi oleh berbagai event sehingga sektor usahanya cukup luas. Dan juga saya merupakan pembisnis pemula. Menurut saya produk brownies ini cocok untuk menjadi base dari usaha saya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita sampai pada aspek yang kedua, yakni BMC. Untuk BMC sendiri, pemaparan yang pertama adalah value proposition. Nah, untuk value proposition sendiri atau nilai yang ingin saya tunjukkan kepada customer, yaitu ada 3 hal, yaitu ada homemade. Nah, mengapa homemade? Karena pembuatan dari produk saya ini 100% bahan alami, tidak menggunakan pengawet maupun MSG. Lalu selanjutnya adalah 100% halal, tidak ada sama sekali menggunakan bahan non halal, sehingga baik konsumen muslim maupun non muslim dapat mengkonsumsinya. Lalu yang terakhir hadiah. Nah, mengapa hadiah? Karena di sini saya memiliki visual yang menarik pada produk saya, yaitu brownies. Lalu yang kedua adalah packaging yang dipakai adalah sesuai custom dari customer, sehingga dapat sesuai dengan keinginan customer gitu, sehingga lebih menarik tentunya. Lalu yang ketiga adalah saya selain produk utama yaitu brownies, saya juga menyediakan produk tambahan yakni gift card, yang dimana itu juga bisa request oleh customer sehingga tampilannya dapat menarik, seperti itu. Lalu ialah yang kedua, customer relationship. Nah, bagaimana cara kita tetap terhubung dengan customer gitu. Kita menggunakan 2 langkah, yaitu menggunakan sosial media dan juga kotak saran. Untuk sosial media sendiri, saya gunakan adalah Instagram dan juga WhatsApp. Saat ini kita mulai membuka TikTok, namun masih tahap regis. Lalu untuk kotak saran kita menggunakan website, jadi kita memiliki website. Nah, di dalam website itu customer dapat menyampaikan saran-saran ataupun komplain mengenai produk kami, seperti itu. Selanjutnya adalah channels atau hubungan lah. Nah, bagaimana customer dan juga produk saya ini dapat terhubung? Nah, kita menggunakan 3 cara,
yakni marketplace, word of mouth, dan juga sosial media. Untuk marketplace sendiri, di sini kami masih hanya menggunakan Shopee, dan saya juga menyarankan untuk pelanggan-pelanggan saya untuk menggunakan Shopee untuk mengorder produk saya. Mengapa? Karena Shopee ini memiliki fitur-fitur yang menarik dari gratis ongkir, pembayaran melalui berbagai macam account, dan kelebihan fitur lainnya. Lalu yang kedua adalah word of mouth. Nah, word of mouth ini biasa dikategorikan dengan metode yang tradisional. Nah, biasanya saya mempromosikan produk saya melalui kerabat maupun rekan-rekan saya, seperti itu. Lalu yang terakhir, sosial media. Nah, selain kita untuk menjalin keharmonisan dan juga sosialisasi mengenai produk kita kepada konsumen, kita juga membusnya melalui sosial media juga, selain digunakan di customer relationship, seperti itu. Lalu BMC selanjutnya adalah customer segment. Saya disclaimer dulu, produk saya ini sudah berjalan selama 3 bulan, namun harus ke hold karena ada alasan pribadi. Oke, kita lanjut teman-teman. Dari awal saya membuka Dapur Kemencer ini, saya sudah menetapkannya. Customer segmentnya terdapat 2 bagian, yaitu wanita dan pria, khususnya wanita, dan kedua adalah usia produktif. Nah, di sini saya akan terangkan kenapa yang menjadi khusus saya adalah wanita, karena seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, produk saya ini menjunjung tinggi visual. Nah, kecenderungan dari customer segment umumnya adalah wanita, sangat menyukai visual-visual, sehingga saya memiliki persepsi bahwasannya dan juga ini dapat dibuktikan oleh penjualan, mayoritas dari pembelian produk saya adalah wanita. Tentu saja didukung dengan visual yang menarik, seperti itu. Lalu yang kedua adalah usia produktif. Nah, mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya usia produktif ini sangat amat aktif untuk dapat membuka branding diri, menambah networking. Nah, sehingga saya dapat katakan bahwa saya dengan menggunakan produk kita ini atau membeli produk Dapur Kemencer, yaitu brownies, dapat menjadi jembatan untuk dapat menghubungkan diri dari pihak A kepada pihak B, seperti itu. Jadi dapat menjalin hubungan gitu, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah key activities atau produktivitas dari kegiatan kami. Nah, ini saya coba kaitkan dengan value proposition kami. Tadi terdapat 3 poin, yaitu 100% halal, lalu homemade. Nah, di sini kita bisa kaitkan dengan food management. Jadi food management kita sangat diperhatikan dan juga itu terbukti di value proposition kita, seperti itu. Lalu yang kedua adalah soft marketing. Nah, kita menggunakan soft marketing untuk dapat mempromosikan produk kita. Mengapa? Karena soft marketing ini saat ini sangat amat disukai oleh masyarakat. Karena kita tidak terkesan dengan terus terang menjual produk, namun kita selipkan dengan berbagai konten-konten yang lain, sehingga dapat tertanam di benak konsumen dan menumbuhkan awareness. Nah, ini juga kita kaitkan dengan value proposition dari produk kami, yaitu ingin menunjukkan hadiah gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya apabila konsumen ingin membuat hadiah, ternyata bisa nih pakai produk
secara nggak langsung di alam bawah sadar telah tertanamkan bahwasanya produk kita ini dapat dijadikan sebuah hadiah tanpa melalui promosi yang terlalu terus terang seperti itu. Oke, selanjutnya adalah key research atau sumber daya yang ada di dalam perusahaan kami. Kita menggunakan dua hal, yaitu logistik dan juga SDM kreatif. Untuk logistik sendiri, tentu saja kepada bahan-bahan pembuatan produk, dari produk utama maupun produk sampingan, yaitu gift card. Lalu yang kedua adalah SDM kreatif. Nah, SDM kreatif ini adalah bertugas untuk mendata finance, lalu membuat konten, memboost penjualan, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah key partnership. Nah, di dalam key partnership ini atau kerjasama kepada berbagai pihak, kita menggunakan 3 pihak yang saling berkaitan untuk dapat menunjang bisnis ini, yakni adalah supply merchandise, yaitu produk sampingan kami, yaitu gift card dan bahan-bahan detail lainnya untuk pembuatan gift card, lalu supplier bahan untuk pembuatan produk utama yaitu brownies, lalu yang ketiga adalah ekspedisi. Ekspedisi adalah untuk mengirimkan produk kita baik di dalam kota maupun di luar kota, seperti itu. Selanjutnya adalah revenue stream atau bisa dikatakan pendapatan dari produk kita ini dari mana saja gitu, dan bisa dikatakan ini adalah bagian yang vital dari sebuah perusahaan. Nah, untuk pendapatannya kita terdapat dua hal, yakni dari penjual produk utama tentu saja, yaitu brownies, lalu yang kedua adalah merchandise atau gift card kita, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah cost structure. Di sini kita bagi dua hal, yaitu ada fixed cost dan juga variable cost. Untuk fixed cost sendiri terdapat beban penyusutan mesin dan juga gaji karyawan. Untuk variable cost sendiri terdapat dua hal, yaitu beban produk dan juga beban operasional. Baik, kita akan sampai kepada pembahasan selanjutnya, ini pembahasan yang terakhir ialah aspek keuangan. Untuk aspek keuangan sendiri, fixed cost-nya terdapat gaji karyawan dan stamp. Lalu untuk variable cost-nya terdapat bahan-bahan, ini untuk sekali pengerjaan produk, seperti itu. Lalu untuk HPP-nya sendiri, kita di sini menggunakan total biaya. Tadi dari total biaya yang variabel itu dibagi hasil produksi. Jadi kita sekali produksi adalah 1 piece karena kita request by order. Lalu untuk penetapan harganya sendiri, bisa teman-teman lihat saya mengambil keuntungan 50%. Di sini dengan hasilnya dari harga jual adalah 39.015 perak. Namun saya coba bulatkan agar harganya menjadi lebih cantik lagi, dan juga ini sesuai dengan beberapa komponen yang seperti teman-teman ketahui sendiri bahwasannya harga yang naik turun, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah BUP, BP, ada BP per unit dan ada BP rupiah. Untuk BP per unit sendiri, seperti teman-teman bisa lihat perhitungannya, totalnya sendiri adalah 2 piece ya teman-teman. Kalau 2,32 piece kan tidak bisa dibulatkan menjadi 3 piece, sehingga dibulatkannya menjadi 2 piece. Lalu untuk BP rupiahnya
Seperti teman-teman lihat, ini hasilnya adalah 92.923 perak. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah PB period. Jadi investasi yang saya lakukan sejauh ini adalah pada modal bahan produk dan juga di stem. Jadi nilai investasi adalah sebesar 350.000 dan kas masuk dari total bersih penjualan yang telah saya lakukan selama 3 bulan ini sebesar 480.000. Jadi hasilnya untuk pengembalian dana sendiri ini selama 0,7 tahun, jadi tidak sampai setahun ya teman-teman. Baik, terima kasih dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari pemaparan materi. Untuk dapat mengenali Dapur Kemecer lebih lanjut, yuk bisa langsung stalk sosial media yang tertera. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.